Oke, Ibu harap kalian tetap semangat ya belajarnya walaupun kita sekarang sekolahnya secara online. Oke, sekarang langsung masuk ke materi ya. Pecahan yang akan kita pelajari itu ada dua subbab materinya. Yang pertama penjumlahan 3 pecahan dan menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan pecahan. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan penjumlahan pecahan. Oke, kita langsung masuk materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membahas lagi apa sih itu bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Jadi bilangan pecahan itu bilangan yang dinyatakan sebagai bilangan A per B, dengan A dan B-nya ini adalah bilangan bulat, dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Dan itu bilangan A itu dinyatakan sebagai pembilang dan B itu adalah penyebut. Di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan 3 pecahan. Yang pertama, carilah penyebut terkecil yang sama. Nah, untuk mencari penyebutnya ini, untuk menyamakan penyebutnya ini supaya menjadi sama, kita bisa menggunakan kelipatan. Terus yang kedua, kalikan penyebut dengan angka yang diperlukan untuk mendapatkan penyebut terkecil yang sama. Nah, misalnya di sini kita mendapatkan angka terkecil yang sama itu 6. Terus penyebut sebelumnya itu 2. 2 dikalikan berapa supaya dia ini hasilnya bisa jadi 6? Dikalikan dengan 3. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kalikan pembilang dengan angka yang sama. Jika penyebutnya tadi dikali 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3. Jadi penyebut dan pembilang itu dikalikan dengan angka yang sama. Dan yang keempat, jumlahkan pembilang. Nah, jika penyebutnya ini sudah sama semuanya, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan pembilang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. 2 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6 sama dengan. Nah, di sini penyebutnya ada 2, 3, dan 6. Di sini penyebutnya jelas tidak sama. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, tadi kita pakai cara kelipatan aja. Cara yang mudah untuk dipahami. Kita cari dulu kelipatan 2, 3, dan 6. Yang pertama, kelipatan 2. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14, dan lain-lain. Terus kelipatan 3. Kelipatan 3 ada berapa aja? Ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Terus selanjutnya kelipatan 6. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, dan lain-lain. Terus kita lihat nih di kelipatan 2, 3, dan 6. Ada nggak angka yang sama? Oh, ada. Ada 6 dan 12. Karena tadi yang kita pakai adalah bilangan yang kecil, angka yang kecil, jadi kita pakai yang 6. Jadi di sini kita dapati penyebutnya adalah 6. Nah, kita sudah dapat tadi penyebut yang samanya itu adalah 6. Sekarang langkah selanjutnya, kalikan penyebut dengan angka yang diperlukan untuk mendapatkan penyebut terkecil yang sama. Jadi penyebut awalnya itu 2, sedangkan penyebut yang samanya itu 6. Gimana sih caranya supaya 2 ini bisa berubah jadi 6? Dikali berapa sih 2 ini supaya jadi 6? Iya, hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah 3. 2 dikali 3, hasilnya 6. Sekarang kalikan pembilang dengan angka yang sama. Nah, karena tadi penyebutnya itu kita kalikan 3 supaya jadi 6, pembilangnya juga kita kalikan 3. Jadi di sini antara penyebut dan pembilang itu dikalikan dengan angka yang sama. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 2 per 2 menjadi 6 per 6. Jika penyebutnya dirubah menjadi 6. Begitu juga dengan yang 1 per 3. 3 dikali berapa sih supaya hasilnya bisa jadi 6? Dikali 2. Jadi pembilangnya juga kita kali 2. Terus yang 1 per 6. 6 dikali berapa sih supaya hasilnya tetap 6? Dikali 1.
Karena penyebutnya dikali 1, pembilangnya juga dikali 1, jadi hasilnya 1/6. Jadi di sini 2/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 6/6 ditambah 2/6 tambah 1/6. Nah, jika penyebutnya ini sudah sama semua, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan pembilang. Ya, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan pembilang. Di sini pembilangnya ada 6, 2, dan 1. Kita jumlahkan aja nih. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Jadi hasil dari 2/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 6/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 9/6. Ya, selanjutnya ketika sudah mendapatkan hasilnya, kita coba sederhanakan. Jadi suatu pecahan itu bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Misalnya pembilang sama penyebutnya sama-sama bisa dibagi 2, sama-sama bisa dibagi 3, sama-sama bisa dibagi 4. Sekarang kita coba nih 9/6, sama-sama bisa dibagi 2 dulu. Kita coba dulu ya. 9/6 sama-sama kita bagi 2. 9 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. 6 bisa dibagi 2, tapi 9 nggak bisa dibagi 2. Jadi kita coba yang lain. Yang 3, 9 bisa nggak dibagi 3? Oh bisa, hasilnya 3. 6 juga bisa dibagi 3, hasilnya 2. Nah, jadi 9/6 ini kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3, sehingga hasilnya 3/2. Jadi hasil dari 2/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 6/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 9/6. Jika disederhanakan lagi menjadi 3/2. Oke, sampai sini Ibu harap kalian semua paham bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan 3 pecahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan pecahan. Biasanya masalah-masalah yang ada ini berbentuk soal cerita. Contohnya seperti ini. Rara membeli gula di warung 1/2 kg. Kemudian di tengah perjalanan Rara diberi oleh saudaranya gula 4/6 kg. Berapakah jumlah seluruh gula Rara? Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama ada 1/2 kg gula. Kemudian diberi lagi. Jika diberi lagi itu sama aja dengan ditambah 4/6 kg. Jadi bisa kita tulis 1/2 ditambah 4/6. Nah, jika sudah seperti ini, cara menyelesaikannya sama seperti penjumlahan 3 pecahan tadi. Yang pertama kita samakan dulu penyebutnya, habis itu kita jumlahkan pembilangnya. Oke, kita cari ya. 1/2 ditambah 4/6. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari nih kelipatannya 2 dan 6. Berapa sih kelipatannya 2 dan 6? Kelipatan 2 dulu. Kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kelipatan 6 ada 6, 12, dan 18. Dari kedua kelipatan ini ada nggak sih angka yang sama? Oh ada 6 dan 12 di sini. Karena yang diambil yang terkecil, jadi penyebut yang kita dapat adalah 6. Nah, tadi kita sudah dapat penyebut yang samanya itu 6. Sekarang langkah selanjutnya, kalikan penyebut supaya bisa menghasilkan penyebut yang sama. Penyebut yang samanya itu 6. Jadi 2 dikalikan berapa supaya hasilnya 6? Dikalikan 3. Karena penyebutnya kita kalikan 3, pembilangnya juga kalikan 3. Jadi 1/2 dikali 3/3, hasilnya 3/6. Begitu juga ya 4/6. 6 dikali berapa supaya hasilnya tetap 6? Dikali 1. Jadi 4/6 dikali 1/1 sama dengan 4/6.
sini ibu rasa kalian paham. Nah, tadi kita sudah dapat tuh hasilnya. 1/2 ditambah 4/6 sama dengan 3/6 ditambah 4/6. Langkah terakhir kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Di sini pembilangnya ada 3 dan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7/6. Karena 7/6 ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, jadi 7/6 ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi hasilnya tetap 7/6. Nah, sekarang kita kembali ke contoh soal cerita tadi. Rara membeli gula di warung 1/2 kg. Kemudian di tengah perjalanan Rara diberi oleh saudaranya gula 4/6 kg. Berapakah jumlah seluruh gula Rara? Itu 1/2 ditambah 4/6 sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Jadi jumlah gula yang Rara miliki adalah 7/6 kg. Tutup, ibu ingin berpesan kepada kalian tetap jaga kesehatan. Jika tidak berkepentingan keluar, tetap di rumah saja. Jikapun harus keluar, kalian harus memakai masker, membawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Mungkin itu saja materi yang ibu kasih pada hari ini. Semoga kalian paham sama kedua materi yang tadi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via WhatsApp kepada ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.